Awal tahun membawa energi yang berbeda bagi banyak orang, termasuk kamu yang berada di bawah naungan Gemini. Ada getaran halus yang terasa dalam kehidupan sehari-hari, dari cara kamu memandang uang, menilai usaha, hingga merespons peluang yang datang. Tanpa disadari, pikiranmu lebih sering tertuju pada kestabilan, keamanan, dan masa depan. Rezeki tidak lagi dipandang sekadar angka, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang ingin kamu arahkan dengan lebih sadar. Setiap keputusan kecil, setiap rasa ragu, dan setiap dorongan untuk berubah menjadi tanda bahwa fase baru sedang dimulai. Video ini adalah ramalan khusus untuk zodiak Gemini hari ini. Pembacaan ini hadir untuk membantu kamu memahami arah, bukan menakut-nakuti, dan bukan pula menjanjikan sesuatu secara berlebihan. Setiap pesan yang muncul berkaitan erat dengan kondisi nyata yang mungkin sedang kamu alami, tentang usaha yang mulai bergerak, godaan yang menguji kendali, hingga keputusan penting yang perlahan membentuk masa depan finansialmu. Dengarkan dengan hati terbuka, karena bisa jadi ada bagian yang terasa sangat dekat dengan perjalanan hidupmu saat ini. Satu arus keuangan mulai terasa bergerak. Di awal tahun ini, Gemini perlahan mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam alur keuangannya. Bukan perubahan besar yang langsung mengagetkan, melainkan pergeseran halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Ada uang yang datang tepat di saat dibutuhkan, meski jumlahnya tidak berlebihan. Bisa jadi kamu sempat berpikir, kok pas sekali ya? Uang yang masuk seolah datang untuk menutup satu kebutuhan, lalu pergi tanpa menyisakan beban. Pengalaman ini membuat Gemini merasa sedikit lebih tenang, meski belum sepenuhnya percaya bahwa keadaan benar-benar membaik. Namun di balik rasa ragu itu, ada benih keyakinan baru yang mulai tumbuh. Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa ini sering muncul dalam bentuk yang tampak biasa. Uang yang lama tertahan akhirnya kembali, seseorang tiba-tiba mengingat janji lama, atau hasil dari usaha kecil yang dulu dianggap hanya sekadar coba-coba kini mulai menunjukkan manfaatnya. Gemini mungkin sempat meremehkan semua ini, menganggapnya hanya kebetulan. Padahal, semesta sedang berbicara lewat cara yang paling lembut. Rezeki tidak selalu datang dengan gemuruh, terkadang ia hadir diam-diam, menguji apakah kamu cukup sadar untuk menyadarinya. Di fase ini, Gemini yang sering merasa uang selalu datang dan pergi begitu saja, mulai melihat pola yang berbeda. Semakin kamu memperhatikan, semakin jelas bahwa pergerakan ini bukan tanpa tujuan. Ada pelajaran tentang kesabaran, tentang menghargai proses, dan tentang kepercayaan pada alur hidup. Gemini yang biasanya gelisah dan mudah berpikir ke depan terlalu jauh, kini diajak untuk fokus pada hari ini. Setiap pemasukan kecil adalah pesan bahwa usahamu tidak sia-sia. Roda rezekimu memang belum berputar kencang, tetapi ia sudah mulai bergerak. Dan ketika roda itu bergerak, sekecil apapun, itu berarti arah hidupmu sedang diselaraskan kembali. Dua godaan pengeluaran yang menguji kendali. Saat aliran keuangan mulai terasa lebih hidup, ujian pun datang bersamaan. Gemini akan berada di fase di mana keinginan terasa lebih kuat dari biasanya. Ada dorongan untuk memberi hadiah pada diri sendiri, memenuhi keinginan lama, atau sekadar ingin merasakan kepuasan sesaat. Ajakan nongkrong, diskon yang terasa, sayang kalau dilewatkan, hingga kebutuhan mendadak yang muncul tanpa aba-aba, semua datang hampir bersamaan. Di titik ini, Gemini sering merasa dilema antara menikmati hasil jerih payah atau menjaga kestabilan. Perasaan ini sangat manusiawi, dan hampir semua Gemini akan mengalaminya. Dalam keseharian, godaan ini muncul lewat keputusan-keputusan kecil. Membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, menunda menabung karena merasa bulan ini masih aman, atau menggunakan uang dengan alasan menghibur diri setelah lelah bekerja. Gemini yang cerdas seringkali bisa membenarkan pilihannya dengan logika yang terdengar masuk akal. Namun di dalam hati, ada suara kecil yang bertanya, apakah ini keputusan yang tepat? Suara itulah intuisi finansialmu yang mulai terbangun, meski belum sepenuhnya kamu dengarkan. Fase ini bukan tentang melarang diri menikmati hidup, melainkan tentang belajar mengendalikan arah.
Gemini diajak untuk memahami bahwa keseimbangan keuangan bukan ditentukan oleh satu keputusan besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang diulang. Setiap kali kamu memilih menahan diri atau mengatur ulang prioritas, kamu sedang membangun fondasi yang lebih kuat. Jika kamu mampu melewati fase godaan ini dengan kesadaran, maka ke depan, uang tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan alat yang bisa kamu kendalikan dengan bijak. 3. Kesempatan datang lewat komunikasi. Sebagai zodiak yang dikuasai oleh komunikasi, Gemini memasuki fase di mana kata-kata menjadi pintu rezeki. Percakapan yang tampak ringan, pesan singkat, atau diskusi santai bisa membawa dampak besar tanpa kamu sadari. Energi pikiranmu yang cepat dan fleksibel membuatmu mudah menangkap peluang yang terlewat oleh orang lain. Di periode ini, Gemini sering merasa tidak sengaja berada di tempat dan waktu yang tepat. Padahal, ini adalah hasil dari energi komunikasi yang sedang selaras dengan jalur rezekimu. Dalam kehidupan nyata, kesempatan ini bisa muncul dari obrolan dengan teman lama, relasi kerja, atau bahkan orang yang baru dikenal. Mungkin ada ide yang awalnya hanya dibicarakan sambil lalu, namun kemudian berkembang menjadi peluang nyata. Gemini yang biasanya ragu untuk menindaklanjuti pembicaraan kini didorong untuk lebih berani merespons. Satu kalimat, satu pesan, atau satu jawaban bisa membuka pintu penghasilan baru. Kuncinya adalah kepekaan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan tidak meremehkan percakapan apapun. Semakin kamu berani mengekspresikan diri, semakin luas pula jalan yang terbuka. Fase ini mengajarkan Gemini bahwa rezeki tidak selalu datang dari kerja keras yang sunyi, tetapi juga dari keberanian berbagi gagasan. Ketika kamu percaya pada kemampuan bicaramu, orang lain pun mulai percaya padamu. Dan dari situlah, peluang finansial mengalir lebih alami. Apa yang sebelumnya terasa biasa, kini berubah menjadi titik balik yang menggeser arah hidupmu sedikit demi sedikit. 4. Keputusan penting tentang arah uang. Pada fase ini, Gemini berada di titik persimpangan yang terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena pilihan yang datang terlalu banyak, melainkan karena setiap pilihan membawa konsekuensi jangka panjang. Ada perasaan ragu, takut salah langkah, sekaligus dorongan kuat untuk tidak lagi mengulang pola lama. Gemini yang biasanya cepat mengambil keputusan justru merasa perlu berhenti sejenak. Dalam hati muncul pertanyaan, apakah bertahan dengan cara lama yang terasa aman, atau mulai membuka diri pada strategi baru yang belum sepenuhnya dipahami? Dalam keseharian, keputusan ini sering muncul lewat situasi nyata. Tawaran kerja dengan risiko lebih besar namun potensi hasil lebih luas, ajakan berinvestasi yang membuatmu berpikir panjang, atau keinginan kuat untuk mengubah cara mengelola tabungan. Gemini mungkin merasa terombang-ambing antara logika dan perasaan. Ada hari di mana kamu yakin melangkah, lalu di hari lain muncul ketakutan kehilangan kestabilan. Semua kebimbangan ini bukan tanda kelemahan, melainkan proses pendewasaan finansial yang sedang berlangsung. Semesta tidak menuntutmu bergerak cepat, tetapi menuntutmu jujur pada diri sendiri. Di fase ini, keputusan terbaik bukan selalu yang paling berani atau paling aman, melainkan yang paling selaras dengan kesiapan mentalmu. Saat Gemini berani mengambil sikap, baik itu melangkah maju atau menata ulang langkah lama, energi keuangan mulai menemukan arah yang jelas. Keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh akan menjadi pondasi yang menopang kestabilanmu di masa depan. 5. Puncak kesadaran rezeki dan kendali finansial. Inilah fase puncak yang membawa perubahan paling dalam bagi Gemini. Pada titik ini, kamu mulai menyadari bahwa selama ini bukan uang yang sulit dikendalikan, melainkan pola pikirmu sendiri. Ada momen refleksi yang kuat, bisa terjadi secara tiba-tiba atau melalui peristiwa sederhana, di mana kamu melihat dengan jujur bagaimana uang datang dan pergi dalam hidupmu. Kesadaran ini terasa menenangkan sekaligus membuka mata, karena akhirnya kamu memahami akar dari setiap kebiasaan finansial yang selama ini terbentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, puncak kesadaran ini muncul ketika kamu mulai lebih selektif tanpa merasa bersalah. Kamu tahu kapan harus memberi, kapan harus menahan, dan kapan harus berani berkata tidak.
Gemini yang dulu sering merasa cemas tentang masa depan keuangan kini mulai merasa lebih tenang. Bukan karena jumlah uang yang melonjak drastis, tetapi karena kendali sudah kembali ke tanganmu. Setiap keputusan terasa lebih sadar, tidak lagi didorong oleh ketakutan atau dorongan sesaat. Perubahan ini membawa dampak nyata. Keuanganmu mulai bergerak lebih stabil, tidak lagi naik turun tanpa arah. Ada rasa percaya bahwa apapun yang kamu lakukan sekarang memiliki tujuan yang jelas. Gemini mulai melihat uang sebagai alat untuk mendukung kehidupan, bukan sumber tekanan. Hubunganmu dengan rezeki pun berubah menjadi lebih sehat dan seimbang. Disinilah kamu mulai merasakan keselarasan antara usaha, hasil, dan nilai hidup yang kamu pegang. Pada akhirnya, fase ini bukan hanya tentang finansial, tetapi tentang kedewasaan batin. Gemini memahami bahwa rezeki datang ketika pikiran, tindakan, dan niat berada dalam satu jalur yang sama. Saat kamu mampu menjaga kesadaran ini, apa yang kamu miliki akan terasa cukup, dan apa yang datang akan terasa tepat waktu. Inilah titik di mana kamu tidak lagi mengejar uang dengan cemas, melainkan menyambutnya dengan kesiapan dan kebijaksanaan. Pembacaan ini menunjukkan bahwa perjalanan rezeki Gemini bukanlah perjalanan yang instan, melainkan proses yang penuh makna. Setiap fase yang kamu lalui, baik saat uang terasa pas-pasan, saat diuji oleh keinginan, maupun saat dihadapkan pada pilihan besar, semuanya membentuk kedewasaan batin. Semesta tidak bekerja untuk menjatuhkanmu, tetapi sedang melatihmu agar lebih sadar, lebih bijak, dan lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Ketika kamu memahami proses ini, rasa cemas perlahan berubah menjadi ketenangan. Kesadaran adalah kunci terbesar yang dibawa pembacaan ini. Saat kamu mulai mengenali pola keuanganmu sendiri, kamu juga mulai mengenali dirimu yang sesungguhnya. Kamu belajar bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan, dan menahan bukan berarti kekurangan. Rezeki bergerak mengikuti kesadaran, bukan sekadar usaha fisik. Ketika niat, pikiran, dan tindakanmu berada dalam satu jalur, segala sesuatu terasa lebih selaras dan tidak lagi memaksa. Sebagai Gemini, kamu dianugerahi kecerdasan, keluasan berpikir, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Awal tahun 2026 adalah waktu untuk menggunakan semua itu dengan penuh kebijaksanaan. Percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran akan membawamu lebih dekat pada kestabilan yang kamu cari. Teruslah melangkah dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan keyakinan bahwa rezekimu akan selalu menemukan jalan pulang kepadamu.